Halo, kelompok saya dengan saya Evan Natasatwika akan mengerjakan matematika nomor 3 menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, untuk soalnya yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Berarti kita perlu membuat kubus dengan rusuknya 10 cm pada awalnya. Caranya seperti biasa, kita view, kemudian 3D grafik. Habis itu yang 2D-nya disilang aja karena tidak dipakai, ya sudah. Lalu kita pilih piramid, lalu yang cube untuk ukuran dari 0 hingga 10 untuk rusuk 10 cm. Setelahnya habis itu bisa kita hapus untuk X, grid dan plane-nya karena sudah tidak terpakai. Lalu dinding-dindingnya dihapus untuk semuanya, dinding HE, FG, HDC dan lain sebagainya. Bisa juga dengan cara memencet klik anak panah itu. Kemudian yang ditanya adalah jika P berada pada perpanjangan HG sehingga HG sama dengan GP, tentukan jarak titik G ke A garis AP. Baik, namun sebelum ke situ, kelompok saya membuat dulu kubus yang kedua, yaitu di sebelah dari kubus ABCD EFGH. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membantu kita dalam pencarian garis yang diinginkan, yaitu kita ingin menggunakan segitiga kongruen atau segitiga yang sama ukurannya dan sama besarnya dalam pencarian garis ini. Jadi kita membangun kubus yang sama, caranya juga seperti tadi. Hasilnya kemudian dihapus saja dinding-dindingnya. Sudah hapus satu persatu. Kemudian kita menghasilkan dua kubus seperti ini dan bisa dilanjutkan untuk pembuatan pencarian garisnya. Namun sebelumnya jangan lupa dihapus lagi X, grid dan lain sebagainya. Sekarang akan dilanjutkan oleh saya, Yohanes Nurmentius, absen 34. Nah, karena di sini kita akan mencari garis yang berhadapan dengan garis AP, jadi kita membuat dua blok. Nah, untuk mendapatkan itu kita akan membuat segitiga terlebih dahulu. Nah, menggunakan seperti biasa poligon. Nah, karena ini N, kita ganti menjadi P, A ke P, karena P itu perpanjangan dari titik G. Jadi GH sama dengan GP. Nah, kita pakai perpendicular line untuk mendapatkan garis G ke titik yang kita inginkan. Kita kasih nama X di sini biar mudah. Nah, ini cari tuh panjangnya GX. Nah, di sini kan kita harus mencari panjang dari setiap sisi segitiganya. Itu udah diketahui GP pasti 10 kan, karena rusuknya perseginya 10. Nah, kita perlu mengetahui panjang dari GA. Gimana caranya? Kita menggunakan segitiga lagi dengan poligon. Nah, dari titik G ke K, lalu ke A, kembali lagi. Nah, jadi titik yang kita
Nah, selanjutnya kita klik kanan lalu create 2D biar kita bisa menghitung. Nah, kan di sini udah diketahui rusuk dari soalnya tuh rusuknya 10. Jadi panjang dari AB 10 dan panjang dari BC juga 10. Jadi kita udah dapat dua sisi yang sama-sama 10. Nah, panjangnya 10, sama-sama 10 di sini. Lalu kita langsung aja isi. Panjang AC sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, ini memang saya waktu mengetik itu lama. Jadi cara pengerjaannya itu akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, tinggal seperti itu aja. Tapi di sini saya tidak menuliskan AB kuadrat sama BC kuadratnya karena biar cepat langsung angkanya saja. Jadi akar 10 kuadrat tambah 10 kuadrat. Jangan lupa cara untuk mengaktifkan akar bagi kuadrat itu menggunakan latex formula lalu dengan subject roots and fractions. Nah, sama dengan akar 200. Akar 200 itu 10 akar 2. Kenapa seperti itu? Jadi jika disederhanakan, 200 itu berarti 100 dikali 2. Akar 100 itu kan 10. 10-nya dikeluarin, taruh di samping jadi 10 akar 2. Begitu. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan panjang dari garis AC dengan panjang sebesar 10 akar 2 cm. Kita di sini mengetiknya menggunakan latex formula. Latex formula itu untuk mengaktifkan pembagian, penguadratan, serta mengaktifkan akar-akar, akar kuadrat, pangkat, dan lain-lain. Angka ini harus kita posisikan dengan rapi ke garis AC agar terlihat rapi saat di screenshot. Untuk screenshot bisa ditekan dengan tombol Ctrl, Shift, dan S secara bersamaan. Crop objek pada bagian yang diinginkan. Setelah itu, buka Microsoft Word untuk memindahkan hasil screenshotan. Ini memang agak lama loadingnya karena laptop saya kentang. Nah, jika sudah, kita klik blank document. Setelah itu, langsung aja Ctrl V untuk paste hasil screenshotan yang sudah di crop. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, jika sudah, langsung di close saja Microsoft-nya. Kemudian kita kembali lagi ke pengerjaan GeoGebra. Create 2D view dari segitiga ACG. Ya, sekarang bisa dilihat sini, 2D view-nya memudahkan kita untuk menghitung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fidelis Istira.
Saya absen 12. Nah, tadi kan sudah diketahui garisnya sepanjang 10 akar 2 itu garis AC. Selanjutnya di segitiga yang baru, dari hasil yang tadi kita bisa mendapatkan garis AG. Nah, tadi garis AC 10 akar 2, lalu tinggi rusuknya 10, jadi 10 akar 2 kuadrat plus 10 kuadrat. Nah itu mas, gimana mas caranya 10 akar 2 dikuadratin tuh cara ngerjakannya mas? Nah gini cara mengerjakannya teman-teman dan ibu Dian yang tercinta. 10 akar 2 kuadrat tuh cara mengerjakannya, maaf kalau salah. Kan yang dikuadratin tuh duanya, 10 akar 2 kuadrat yang dikuadratin tuh duanya. Jadi 2 pangkat 2 itu 4. Nah 100 tuh kan kalau dimasukin kembali ke akar, 10 tuh kalau dimasukkan kembali ke akar, jadinya kan 100. 10 kali 10 100. Jadi 2 dikali 100 sama dengan berapa? Ayo 200. Benar. Nah, di situ saya salah penulisan. Harusnya kan 10 kuadrat itu 100. Saya nulisnya 200, mohon maaf. Nah, dilengkapi lagi di sini dengan keterangan hasil dari akar 300. Akar 300 ya 10 akar 3. Sekali lagi memang prosesnya agak lama di sini. Input satu-satu, letakkan formula. Tapi hasilnya bagus. Seperti biasa, di sini kita akan screenshot objek pada gambar dengan keyword Ctrl, Shift, dan S, sedangkan secara bersamaan. Lalu, jika sudah kita paste di Word. Nah, ini ada fotonya terlihat. Nah, mantap. Jadi di sini ada titik-titik yang belum beraturan namanya, lalu akan diganti dengan P, Q, R, dan S. Lalu bisa dilihat sekarang kita akan merename titik-titik. Yang pertama titik C diganti dengan titik S. Lalu kita klik OK. Lalu kita akan merename lagi titik I menjadi titik R.
Jadi di sini kita akan mencari garis AP dari segitiga ABS dengan grid 2D. Ya, di sini bisa dilihat kita grid 2D mencarinya dengan garis ABS. Ya, jadi di sini kita akan menghapus angka-angka yang tidak terpakai. Ya, kita hapus persatu-satu ya guys ya. Jadi di sini kita sudah mengetahui garis PS yaitu 10 cm dan kita akan mencari garis AS, namun tidak bisa menggunakan bidang ini dan kita akan menggunakan bidang yang lain. Nah, untuk mencari garis AS tadi kita menggunakan segitiga yang baru, jadi dapatnya menggunakan segitiga ASR. Nah, menggunakan poligon seperti biasa. Lalu kita langsung create 2D aja biar cepat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Mas Fidelis. Jadi di segitiga ini kita lebih gampang menghitung karena pada kubus ini sudah tertera 10 cm dan 10 cm yang akan digabungkan menjadi 20 cm. Nah, seperti biasa, seperti yang kita lakukan tadi, jadi 20 akar 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 20 kuadrat berapa? 400. 10 kuadrat berapa? 100. Jadi 400 tambah 100 500. Akar 500 adalah apa? Ayo. Itu saya salah nulis ya BTW. Akar 200 tambah 100 salah, itu harusnya akar 400 ditambah 100. Nah, itu saya merevisi. Nah. Jadi hasilnya adalah 500. Akar 500 adalah 10 akar 5. Nah, di sini kita masukkan satu persatu. Prosesnya nih bisa dilihat di sini secara manual menggunakan latex formula. Nah, 10 akar 5 kita taruh di bawahnya. Jadi garis AS diketahui 10 akar 5 cm, sehingga kita bisa kembali ke segitiga yang sebelumnya untuk memasukkan angka 10 akar 5. Nah, ini seperti biasa juga di screenshot langsung sesuai dengan layar yang kita inginkan. Screenshot lalu kita masuk ke Word untuk di paste atau ditaruh di Word, kemudian langsung dibikin 2D lagi, 2D view di segitiga awal, segitiga AGP. Nah, kita udah tahu nih garis GP 10, lalu garis AG tadi kita dapat 10 akar 3. Nah, di sini kita belum mendapatkan panjang garis AP. Lantas gimana cara mencarinya? Kita balik lagi ke segitiga yang lain. Nih, segitiga yang selanjutnya adalah segitiga PS. Biasa menggunakan polygon, lalu kita create 2D view. PS-nya kan 10 cm karena itu rusuknya. AS nya berapa tadi? 10 akar 5. Nah, sekarang kita mencari AP-nya gimana? Ya, menggunakan cara biasa, kuadrat-kuadrat yang seperti biasa, langsung dimasukkan aja. Nah, di sini caranya seperti biasa, langsung akar 10 akar 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Biar durasinya nggak kepanjangan, saya langsung skip ke hasilnya akar 600, karena 500 tambah 100 600, akar 600 itu 10 akar 6. Nah, kemudian di screenshot. Ini saya ngobrolnya agak cepat karena durasinya pengumpulan 10 menit lagi. Nah, lalu selanjutnya jika udah dapat semua, kita screenshot masukin ke Word. Setelah itu kita move on ke segitiga yang satunya, segitiga utama.
Nah, tanpa banyak basi-basi, langsung kita masuk ke segitiga yang pertama. Kita langsung create 2D. Dari segitiga itu kita hapus-hapus dulu nih yang gak penting-penting, yang bekas yang tadi. Kemudian udah diketahui GP 10 karena rusuknya 10. Lalu AG itu tadi kan 10 akar 3 dan AP 10 akar 6. Nah, gimana cara menghitungnya? Gimana cara cari garisnya? Nah, di sini kita belajar menggunakan rumus trigonometri. Apa itu? Mari kita simak. Sebelum masuk ke sana, kita menggunakan sudut untuk menambahkan sudut A atau sudut trigonometri. Gimana caranya? Bisa dilihat di sini caranya. Nah, identitas trigonometri tuh menggunakan sin alfa. Ini saya belajar dari Google, dari situs Mas Dayat. Semoga jawabannya tidak salah. Menggunakan identitas trigonometri. Nah, tuh kita bisa taruh di samping. Nah, gimana cara menghitungnya? Tuh pakai trigonometri. Nah, gini guys cara menghitungnya. Nah, di sini kita menggunakan latex formula lagi untuk menulis cos alfa sama dengan Nah, selanjutnya untuk pengerjaannya berarti cos alfa sama dengan sudut yang berada di samping sudut alfa, yaitu 10 akar 6 dan 10 itu dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah 10 akar 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurangi 10 akar 3 kuadrat. Dengan kata lain, sisi AP kuadrat ditambah dengan sisi GP kuadrat dikurangi sisi AG kuadrat. Lalu untuk yang bawahnya, yang penyebut, yang B, mengisinya seperti ini. Menggunakan rumus 2B kali C. B-nya yang mana? Ini menggunakan segitiga yang lebih kecil. B itu tadi 10 akar 6, yang C-nya 10. Itu 2 dikali B dikali 10 akar 6 dikali C dikali 10. Nah, jadi untuk rumus keseluruhannya, kalau tidak salah ya, seperti ini. A kuadrat plus B kuadrat minus C kuadrat per 2 kali B kali C. Singkat cerita seperti ini penghitungannya, kan 400 per 200 dicoret-coret aja langsung menjadi 2 per akar 6 sama dengan X per R. Itu bisa dipakai nanti di segitiga yang lebih kecil nih. Nah, langsung aja kita create 2D lagi, tapi sebelum itu kita bersihkan dulu segitiga yang gak kepakai biar enak ngerjainnya. Nah, kita hapus satu.
Jangan lupa dihapus juga angka-angka yang nggak penting ini. Nah, ini nggak penting banget nih, udah dipakai tadi, hapus aja. Nah, setelah itu kita masukin aja yang udah kita ketahui tadi X per R-nya. Di sini kita masukin X-nya 2 tadi kan, masukin ke garis XP. Lalu yang satunya R-nya kita masukin ke garis GP. Nah, gimana cara ngerjainnya? Kita kembali lagi menggunakan rumus Pythagoras. Jadi langsung dimasukkan saja. Y sama dengan akar 6 kuadrat min 2 kuadrat. Jadi pakainya min, bukan plus. Akar 6 kuadrat min 2 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. Jadi akar 36 ya 6. Kalau 2 kuadrat 4. Jadi 6 minus 4. 6 minus 4 adalah 2. Jadi akar 2. Oh iya, sebelumnya itu saya ganti Y-nya menjadi X biar gak terlalu bingung ya. Y kan kayak jauh kali gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini. Belum selesai di sini loh, belum dapat akar 2 sebagai X-nya, bukan, itu salah, belum. Selanjutnya, kita menggunakan GX per GP. Langsung saja menjadi, nah, GX-nya berapa? GX-nya tadi akar 2. Jadi akar 2 per akar 6. Ini saya langsung skip saja biar cepat. Nah, di sini kan kita juga udah tahu nih GP-nya berapa. GP aslinya ya, GP aslinya, bukan yang ini. Bukan perbandingan ini. GP aslinya itu kan 10. Karena kita udah mengetahui bahwa rusuknya 10, jadi tinggal dimasukin aja teman-teman, ini mudah sekali. Jadi GX per 10. Nah, kalau udah sampai sini mudah banget nih teman-teman penghitungannya. Dipindahkan ruas dulu. GX sama dengan GX sama dengan 10 akar 2 per berapa yuk? Itu saja. Per akar 6. Nah, kemudian kita menyederhanakan menjadi GX menjadi 5 per 3 akar 12. Lalu bisa disederhanakan lagi nih menjadi 10 per 3 akar 3. Nah, sampai sini sudah paling sederhana nih. Selesai. Terima kasih atas waktunya, Budian. Maaf kalau videonya panjang. Terima kasih.